Kalau misalkan kamu mau jujur, aku gak bakalan ngasih perhitungan sama kamu, Fit. Tapi kalau misalkan kamu gak jujur, kamu udah gak dapet duit, kamu sekarang cerita deh. Kayak gini, aku bakalan ceritain semuanya. Kalau masih kurang, aku tambahin yang jelas. Aku cuma manfaatkan kamu, tahu nggak? Hah? Aku... Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan lama nih kita nggak pergi bareng. Kan Mbak Zizi kan biasanya pergi sama suaminya kan. Ya kan kamu tahu sendiri sih, suamiku itu lagi ngerantau terus. Ya memang sih dia itu cari uang buat aku, tapi kan kalau namanya perempuan ya butuh kasih sayang juga, bukan cuma butuh uang aja. Aku juga lama-lama jenuh lah sama keadaan aku yang kayak sekarang ini. Aduh, ini bentar deh, jenuh maksudnya jenuh gimana? Di jangan aneh-aneh deh Mbak. Sudah tahu suami Mbak Zizi itu kan pergi kerja ya untuk menuhin ekonomi rumah tangga kan pasti kan. Jadi Mbak Zizi harus sabar-sabar aja dulu ya, kalau emang ada waktu cuti kan dia pasti pulang. Iya sih, cuma kamu nggak ngerasain apa yang aku rasain karena kan kamu masih belum berkeluarga. Iya sih. Ya aku sekarang ini kan gimana ya, aku juga udah mulai bosen banget sama keadaanku sekarang. Aku itu bukan cuma butuh uang sih Pak, aku juga butuh kasih sayang. Terus kalau aku ngelihat orang di jalan lagi jalan-jalan sama suaminya, sedangkan aku ya duduk diem di rumah. Ya memang oke lah, keadaan keuangan kita itu jauh lebih membaik setelah dia ngerantau. Tapi yang namanya perempuan, perasaan seorang perempuan yang butuh kasih sayang, gak bisa dipungkirin lah kayak gitu. Ya, Sinta ngerti sih sebenarnya meskipun Sinta belum berkeluarga nih, tapi Sinta ngerti posisi Mbak Zizi itu pasti ya ada sedihnya juga, tapi ada senangnya juga karena suami Mbak Zizi kan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Cuman yang terpenting sekarang Mbak Zizi itu harus tetap fokus sama tujuan Mbak Zizi. Jadi kalau emang suami Mbak Zizi pergi merantau, ya Mbak Zizi harus sabar dong nunggunya. Jangan sampai Mbak Zizi punya pemikiran yang bikin keluarga Mbak Zizi hancur berantakan. Iya, kalau sampai mikir atau melakukan hal-hal yang membuat keluarga aku hancur itu nggak ada. Cuman kalau misalnya kayak sekarang nih dengan keadaan aku yang ya kurang kasih sayang, terus ada laki-laki yang mau deket sama aku, terus dia bisa memenuhi kebutuhan materi aku, terus bisa ngasih aku kasih sayang, ya kenapa enggak kan? Aduh, bentar-bentar, ini kayaknya udah mulai melenceng deh ini. Jangan-jangan ada sesuatu yang nggak beres deh dari Mbak Zizi. Iya. Jangan bilang kalau Mbak Zizi naruh perasaan sama cowok lain. Ya aku nggak naruh perasaan, cuma aku lagi menjalin hubungan aja sama seseorang. Ya aku ngerasa dia tuh jauh lebih baik daripada si Bagas lah Sin. Ya ampun, karena aku dari dia itu aku bisa dapetin semuanya. Jadi dia tuh nggak perlu kerja jauh, dia itu udah bisa ngasih aku uang, ngasih kasih sayang. Aduh, gini deh, Sinta sebenarnya nggak berhak ya ngasih solusi apapun ke Mbak Zizi karena Sinta juga belum ngerasain rasanya jadi Mbak Zizi itu kayak gimana. Cuman kalau Sinta boleh ngasih saran, kalau Mbak Zizi cari orang yang orang yang selalu ada dan ekonominya juga selalu bagus, itu nggak bakalan ada habisnya Mbak. Kalau Mbak Zizi cari laki-laki yang selalu lebih baik dari orang yang Mbak Zizi temuin. Ya aku nggak nyari yang selalu yang lebih baik daripada yang aku punya. Cuman kalau misalnya sekarang udah ada laki-laki, ya gimana dong? Mbak, ya ampun, Mas Bagas itu orang gimana sih sama Mbak Zizi? Nih ya, Sinta aja yang belum berkeluarga, lihat Mbak Zizi sama Mas Bagas itu kalau romantis, Sinta tuh seneng banget, tau gak sih? Ya Sinta juga ya ada, ya pasti iri lah Sinta karena Sinta juga belum berkeluarga kan. Cuman ya kalau Mbak Zizi ada pemikiran buat
pergi dari Mas Bagas terus cari cowok baru ya gimana Mbak? Ya aku di sini nunggu dia sih. Kamu pikir deh pakai logika. Aku di sini nunggu dia, rela ya ngejaga kehormatan aku demi dia. Tapi kan aku nggak tahu dia di luar itu kayak gimana. Bisa aja kan dia juga pergi sama perempuan tanpa sepengetahuan aku. Kita kan nggak tahu hati manusia itu bisa berubah kapan aja, tau nggak sih? Ya udahlah, kayaknya Sinta juga bingung deh cara pemikiran Mbak Cici itu kayak gimana. Soalnya Sinta juga bener-bener tahu suami Mbak Cici itu orangnya udah setia, ya udah bisa tanggung jawab, memenuhi ekonomi Mbak Cici, apapun yang Mbak Cici minta selalu dia kasih loh. Kurang apa coba suami Mbak Cici? Ya itu kan yang kamu tahu, Sin. Dia kan udah lama ngerantau. Orang ngerantau itu kan bisa juga terpengaruh sama teman-temannya di sana. Aku juga nggak tahu teman-temannya seperti apa di sana. Bisa aja kan dia diajakin teman-temannya terus dia hilaf, namanya manusia kan. Jadi selama dia masih belum dateng ke sini, ya aku juga nggak apa-apa dong menjalin hubungan sama laki-laki lain yang menurut aku ya jauh lebih bisa membahagiakan. Udah lah Mbak, cukup gitu loh. Mbak Cici kan juga udah memilih Mas Bagas nih. Ya Mbak Cici harus terima dong kekurangan Mas Bagas, kelebihan Mas Bagas, ya kan? Jangan malah Mbak Cici tahu kurangnya Mas Bagas, tiba-tiba Mbak Cici cari pelarian ke cowok lain. Aduh, Dedesin, aku tuh ngajakin kamu sini karena aku tuh mau cerita tentang pengalaman aku. Terus sekarang aku juga lagi deket sama laki-laki, ya biar kamu tahu aja. Tapi kamu nggak perlu lah nyampe sama si Bagas, karena ini kan cuma untuk sementara aja. Ya nggak bisa lah Mbak, Sinta nggak bisa dukung Mbak Cici di situasi kayak gini. Udah, sekarang Sinta tanya, emang laki-laki yang Mbak Cici ceritain itu emang jauh lebih baik dari Mas Bagas? Oh ya jelas dong Sin, jauh lebih baik semuanya, tau nggak? Masa depannya dia tuh udah ya memiliki segalanya. Pokoknya apa yang aku cari itu ada di laki-laki itu, tau nggak? Aduh Mbak, Kalau aku masih nunggu di sini, nunggu Bagas di sini, aku nggak tahu Bagas sama perempuan mana, ya kan? ya, tapi kan kunci dari keharmonisan rumah tangga itu Mbak Cici harus naruh kepercayaan sama suami Mbak Cici dong. Kalau nggak ada kepercayaan satu sama lain, gimana mau harmonis? Ya aku percaya, tapi laki-laki zaman sekarang kan nggak bisa dipercaya. Jadi kita nggak boleh kasih kepercayaan kita 100%. Duh, Sinta nggak tahu deh harus ngasih masukan kayak gimana lagi sama Mbak Cici. Soalnya setiap Sinta ngasih masukan sama Mbak Cici selalu nggak ditanggepin. Ya udah deh, kamu tuh nggak usah riweh. Pokoknya sekarang kamu tuh nggak perlu nasehatin aku lagi, nggak perlu sok-sok. Ya nasehatin yang baik-baik lah. Gimana? Soalnya kamu kan juga masih belum ngerasain jadi aku. Pokoknya sekarang di sini kita tunggu Mas David aja. Ya udah ya, awas tapi hati-hati jangan sampai nyesel nyanyain orang yang udah setia sama Cici. Iya, udah. Ya udah. Mana sih Mas David? Lama. Kok sepi ya, Gung? Nggak ada orang, Gung. Mungkin lagi pada kerja, Bos. Kan masih jam 10. Tapi pintunya kebuka, Gung. Kok kebuka ya, Bos? Assalamualaikum. Mungkin masih di belakang. Jadi ini aku juga nggak bilang sama istriku, Gung, kalau misalkan aku pulang hari ini. Soalnya aku ada firasat gak enak, istriku ada main di belakang, Gung. Soalnya kan aku di sini juga ada pekerja, ada pembantu namanya Pak Arga. Nah, aku juga bilang ke sini juga gak bilang ke Pak Arga, biar Pak Arga juga gak siap ketika aku langsung tanyain, dia pasti berkata jujur, Gung, karena dia sangat takut sama aku. Kirain Bos pulang ke sini kirain udah pada tahu, Bos. Ternyata enggak lah, Gung. Nggak ada yang tahu, Bos. Kamu kan tahu sendiri aku kerjaan di luar kota masih banyak. Nggak benar. Ya untungnya untuk hari ini sampai nanti malam aku gak ada kerjaan, Gung. Jadi sekalian aku lihat-lihat rumah yang udah aku bikin di sini, terus mobil yang udah aku beli. Ternyata mobilnya masih ada. Tapi ngomong-ngomong, kalau misalkan mobil ini ada, si istriku kemana ya, Gung? Apa dia keluar bareng sama teman-temannya, Gung? Ya mungkin, Bos. Soalnya kan biasanya
istrinya bos keluar kalau ada mobil kesini kan biasanya keluar gitu bos. Sudah, kalau misalkan kamu mau istirahat, kamu istirahat aja dulu Gung. Ini ada masalah tahu. Kita panggil dulu si Arga, kamu istirahat di dalam nggak apa-apa. Biar aja bos, biar saya tungguin Pak Arga sekalian bos. Bos kan takutnya nggak ada temennya bos. Ya aku mau masuk takutnya istriku di dalam Gung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, ini bos. Iya, Pak Arga. Ini saya memang nggak ngabari. Soalnya kan saya tahu sendiri Pak Arga udah ngasih kabar gak enak ke saya kan kemarin-kemarinnya. Jadi saya begitu ada waktu luang saya langsung ke sini. Sebenarnya saya banyak kerjaan. Oh iya, ngomong-ngomong, si istri saya kemana Pak Arga? Ibu lagi keluar bos. Keluar sama siapa? Sama temennya, kayaknya perempuan deh. Oh, tapi gimana Pak Arga? Selama Pak Arga di sini dan selama saya ada di perantauan, istri saya gimana? Karena Pak Arga juga ngasih sinyal gak enak kemarin di telepon ke saya. Sekarang mumpung istri saya masih di luar, Pak Arga langsung bilang aja ke saya terus terang aja, gak apa-apa. Jadi Pak Arga gak perlu takut. Kalau misalkan Pak Arga gak jujur sama saya itu bakalan beresiko ke Pak Arga sendiri nanti. Ya, saya sebelumnya minta maaf bos. Si ibu sering keluar sama ada teman cowoknya. Kalau setahu saya, si Zizi itu waktu saya mau pergi merantau, saya sebenarnya sudah punya firasat. Dia deket sama ini kan, si David, orang Iya sih bos. tetangga sebelah di belakang. Bener nggak? Bener. Tapi kalau misalkan dia keluarnya kalau misalkan ketemu kan pastinya dia gak bakalan ketemu di sini kan, pasti ketemunya di luar. Bener nggak? Bener sih bos. Kebanyakan ya saya juga nggak tahu. Udahlah, saya paham. Daripada ini menjadi pendugaan yang salah, mending saya langsung ke orangnya aja. Karena istri saya kan juga keluar bareng sama perempuan, jadi saya langsung nemuin aja si David. Saya paham orang itu kan mata duitan. Pasti kalau misalkan dia mau dekat sama istri saya, pasti kan cuma manfaatin masalah uangnya. Jadi soalnya istri saya juga masalah belanja juga boros banget harga. Udah, kalau begitu, Gung, kamu istirahat di sini dulu. Aku mau langsung pergi ke rumah dia. Kalau misalkan istri saya dateng, Ini rumahnya si David. iya, tapi saya nggak bawa nama Pak Arga. Ntar lah, gampang. Itu urusan saya. Tapi jangan bilang kalau saya ngomong. Wah, gampang. Pak Arga, nama Pak Arga ini nggak bakalan saya sebut. Jadi saya intinya, ya terserah saya lah. Yang terpenting kan buat saya, Pak Arga gak terbawa ke masalah pribadinya saya. Saya juga berterima kasih karena Pak Arga juga sering ngabari saya dan mau jujur sama saya. Udah berani jujur itu nanti menjadi nilai plus Pak Arga di mata saya. Bung, kamu tunggu di sini. Aku mau pergi dulu, oke? Bos, enggak sama saya bos. Takutnya nanti. Udahlah, nggak apa-apa. Kalau misalkan saya bawa temen, dia gak bakalan ngaku, Gung. Saya paham caranya si David itu biar jujur ke saya, Gung. Takutnya si David takut main fisik bos. Gak bakalan berani dia, Gung. Gak apa-apa lah. Dia mau main fisik, pasti kalau dia ngelihat yang namanya fulus, dia pasti langsung lemah lembut. Yaudah, kalau begitu saya langsung ke sana aja. Ya udah bos. Kalian berdua saya di sini. Kalau misalkan istri saya datang ke sini, bilang aja kamu sendiri, Gung. Jangan Siap, bilang bos. kamu bareng sama saya. Siap, bos. Oke? Siap, bos. Kalau misalkan nggak ada ya kita susul nanti dia kemana. Oke? Baik, bos. Baik, bos. Yaudah, Pak Arga, saya mau ke si David dulu. Pak Arga sama si Agung di sini aja. Biar Pak Agung istirahat. Yaudah, bos. sana. Ya bos. Nah, Jadi bos. saya jalan dulu ya. Iya. Mari Pak Agung. Kayak gini kan aku gak usah bekerja. Kalau nggak ada uang, cuma tinggal minta sama pacar aku. Ya, aku sudah tahu meskipun dia tuh punya suami dan aku cuma sebagai selingkuhan. Kalau masalah status mah masa bodoh. Yang penting aku mendapatkan uang tanpa harus bekerja dan hidup aku ya cuma duduk, makan, jalan sama istrinya orang, udah dapat uang. Sekarang cari uang itu sulit, apalagi pekerjaan sangat susah. Kalau aku nggak pintar-pintar cari uang dengan
kayak gini ya, aku bakalan susah. Tiap hari aku bakal bekerja. Kalau ke sawah aku panas-panasan. Di sini kalau pekerjaannya cuma ke sawah doang. Meskipun orang bilang aku malas bekerja, masa bodoh, yang penting aku tetap punya uang. Dompet aku gak pernah kosong, dan uang yang aku pegang ya jutaan, bukan recehan. Aduh, oh iya, aku kan mau ketemu sama pacar aku nih, udah ada di sana. Aku jalan deh. Assalamualaikum. Salam. Loh, ini Bagas ya? Gimana kabarnya, Fit? Alhamdulillah baik, Gas. Kamu mau masuk ke dalam atau gimana? Udahlah, gak apa-apa di sini aja. Oh iya, ngomong-ngomong kamu kapan datang? Kok gak? Ya, aku udah dadakan datang, jadi ya aku mau langsung balik nanti. Oh, pantesan banget. Aku gak dapet kabar dari teman-teman kalau kamu udah ada di kampung ini. Ya, ini saya mohon maaf sebelumnya, Fit. Hah? Aku baru datang, aku langsung ke sini. Aku mau nanyain masalah istriku, Fit. Karena aku pergi Ratau. Nah, ya aku mohon maaf nih sebelumnya sama kamu. Iya? Kamu ada hubungan apa sama istri? Katanya. Kamu jangan nuduh aku yang enggak deh. Hah? Kamu tahu sendiri kan? Aku bekerja di kota tiap hari. Mana mungkin aku bergaul sama istri kamu? Iya. Apalagi istri kamu kan Kalau di rumah terus. Kalau kamu misalkan bermain sama istriku di daerah sini pasti kelihatan sama tetangga. Ya itu gak mungkin. Tapi kalau misalkan kamu pergi keluar itu sangat mungkin. Dan alasannya sangat logis, Fit. Kamu datang-datang udah nuduh orang ya? Loh, aku bukan kamu nuduh, udah sopan banget, tau nggak? Aku kan tanya. Hah? Jadi minta sama tolong. aja, kamu itu nuduh. Pertanyaan kamu itu menyudutkan aku, tau nggak? Seolah-olah aku pelakunya. Hah? Aku selingkuh sama istri kamu. Aku masih punya harga diri, tau nggak? Hah? Ntar deh. Kalau misalkan kamu nggak melakukan itu, ngapain kamu emosi sama Ya aku gak enak aja. Kamu datang-datang udah nuduh aku selingkuh sama istri kamu. Emang nggak ada cewek lain apa? Ya, Kamu tuh ya, aku sana sedikit paham tentang kamu. Ini aku bukan nuduh, kan aku tanya santai, aku gak emosi. Kalau seandainya aku langsung nuduh, kamu pasti selingkuh kan sama istri aku. Pasti nadaku juga gak enak sama kamu. Tapi kamu tanya baik-baik, kamu ada hubungan apa sama istri aku? Kalau sampai orang tua aku dengar dan tanggaku dengar, Oh, itu tercoreng bagus, nama aku, tau nggak? itu bagus. Cuma gara-gara omongan kamu. Karena kamu yang ngomongnya lantang duluan, berarti kan kamu menunjukkan bahwa kamu orang lain pengen tahu kalau kamu. Udah deh, kalau kamu gak ada urusan sama aku, mendingan kamu pergi aja deh. Hah? Aku juga mau kerja nih, tau nggak? Oh, mentang-mentang udah punya kerja, kamu udah dijadikan alasan kan kerjaan. Tapi aku tanya-tanya ke orang dari sini, kamu kayaknya gak ada kerjaan juga di luar kota. Setiap kamu keluar, kamu pasti ada kepentingan lain. Udahlah, gak sok-sokan deh. Kamu kan udah lama merantau. Kamu gak bakalan tahu perkembangan aku tuh di sini seperti apa. Gak sok-sokan deh. Hah? Makanya jaga istri kamu. Kalau kamu itu apa ya, masih sayang sama dia, tahu nggak? Ya, punya aku istri kan- di Ya aku kan pergi keluar kota kan juga buat keluarga, bukan buat orang lain. Jadi itu salah satu bukti kalau misalkan aku sayang sama keluarga aku. Tapi kalau misalkan istri aku ya mau bermain sama kamu, ya aku gak masalah, itu terserah dia. Tapi yang jelas aku bakalan tegur dan aku bakalan pasti kasih pelajaran sama dia. Istri kamu itu kan level aku, tahu nggak? Hah? Aku masih bisa cari perempuan lebih cantik dari istri kamu itu. Kamu sekarang bisa mengelak seperti itu karena kamu khawatir aku melakukan sesuatu sama kamu, Fit. Ngapain aku khawatir? Sekarang gini aja deh, kamu, aku minta tolong, kamu jujur aja. Aku sebenarnya lebih baik kamu jujur daripada aku cari tahu kemudian aku mengumpulkan. Ngapain aku harus jujur? Hah? Sedangkan aku itu tidak melakukan yang harus aku omongin. Hah? Ya aku dari tadi udah jujur tanpa kamu suruh. Ya kalau aku salah, kalau aku emang selingkuh sama istri kamu, baru aku jujur. Sekarang begini aja, kita bikin perjanjian aja. Kalau misalkan kamu jujur, kamu pengen apa? Kalau misal kamu gak jujur, kamu gak pengen apa? Ya mungkin kamu menyepelekan aku sekarang, Fit. Tapi sekarang gini aja deh, aku kasih penawaran sama kamu. Kalau dulu mungkin kamu gak percaya aku bakalan seperti sekarang. Ya kamu tahu sendiri kan rumah aku sekarang gimana?
Ya mungkin karena kamu bareng sama istriku ada sesuatu ya mungkin dia bilangnya hasil kerjanya sendiri, padahal enggak, Fit. Emang bener. Sekarang gini aja deh. Kamu ngapain tuh? Ya, kita kan kawan, Fit. Jadi aku minta tolong lah. Mungkin ya kalau misalkan kamu mau jujur, aku gak bakalan ngasih perhitungan sama kamu, Fit. Tapi kalau misalkan kamu gak jujur, kamu udah gak dapet duit dan kamu masih Ini beneran duit? ada urusan. Ya boleh lah kalau misalkan kamu mau jujur sama aku. Kalau kayak gini nih bisa dibodohin nih. Sekaligus suami. Tahu, ini masih ada tambahan lagi. Oke, aku kasih. Aku gak apa-apa kehilangan masalah uang, Fit. Yang penting harga diri aku. Satu nih, uangnya nih. Banyak banget uangnya. Ini aku bakalan kasih percuma sama kamu. Emang ini uang buat aku? Hah? Ya, kalau misalkan kamu berkata jujur, kamu menjawab dengan jujur semua pertanyaanku, uang ini jadi milik kamu. Ya, gimana ya? Kamu boleh tadi pakai suara lantang, tapi suara kamu bakalan mengecil kalau lihat ini, Fit. Ya, Kamu bareng istriku 1 bulan juga gak bakalan dapat uang segini, Fit. Banyak loh, Fit. Wah. ya gini aja deh, guys. Guys, ya sebenarnya aku ya minta maaf sama kamu. Aku cuma nemenin jalan istri kamu, tau nggak? Oke, kamu sekarang kamu masih bilang begitu, oke? Masih bilang mau nemenin jalan. Oke, aku tambah lagi biar kamu tambah jujur, Fit. Oke, guys. Aku tambah lagi. Ya, Mas mau jujur? ya gini. Oke. Gimana? Gini deh. Ya, aku nemenin jalan sekaligus ya aku makan gitu. Oh, kan. masih kurang lagi, Fit. Oke, masih cuman makan. Oke. Sekarang aku kasih lagi, Fit. Aku kasih lagi uang ini. Sekarang kamu mau jawab apa kalau sudah aku gini? Tapi kalau aku jujur, uang ini buat Wah, semua. Sekarang tugas kamu cuman perlu ngejawab semua pertanyaanku. Oke, uang ini bakalan aku kasih kamu. Boleh Oke, aku pegang? satu pertanyaan dulu. Pertanyaan yang pertama, oke. Segini dulu, Fit. Kamu pegang, kamu jawab dulu. Kamu pergi keluar, ada pekerjaan lain atau mau ketemu sama istriku hari ini sekarang? Jawab dulu. Ya, ya sebenarnya aku ada janji sama istri kamu kan. Oke. Pertanyaan yang kedua, Fit. Ya, Kamu mau ketemu sama istriku, ini pertemuan yang rutin kamu selingkuh sama istri atau enggak? Sama istri atau enggak? ya sebenarnya sih aku gak ada kerjaan, ya aku keluar sama istri kamu, guys. Oke. Pertanyaan ketiga, Fit. Banyak banget nih. Biasanya istri aku sering ngasih uang enggak sama kamu? Ya, kamu tuh sendiri, guys. Kan aku gak ada pekerjaan. Ya pastinya aku minta uang sama istri kamu lah. Oke. Ini paling tebal terakhir. Oke? Kamu harus jawab jujur. Ini tinggal 2 pertanyaan aku kasih semua, Fit. Kamu selingkuh nggak sama istriku? Ya, ya sebenarnya gini, guys. Istri kamu kan udah itu lama kesepian. Udah, gitu kan. kamu tinggal jawab selingkuh atau enggak? Ya, aku seling. Oke. Oke. Ini bakalan aku kasih semua. Kamu jawab yang terakhir. Kamu mau nggak? Bentar lagi kamu pura-pura gak tahu kalau misalkan aku datang ke sini, udah datang ke sini, dan aku mau nemuin kamu dengan istriku. Di mana tempat kamu mau ketemuan? Kamu harus jaga rahasia. Kalau enggak, kamu bakalan aku proses juga. Ya sebenarnya aku gak enak sama kamu, guys. Karena istri kamu yang suka sama aku ya udah. Ya udah, kamu sekarang jawab. Kamu ketemuan di mana? Ya di taman. Oke. Kamu kirim lokasi nanti ya. Kamu juga ada kan nomorku? Ya ada. Oke. Ini beneran bang buat aku semua, guys. Tapi kamu harus janji. Setelah ini kamu urus istriku. Aku bakalan cari istri lain. Aku masih kurang baik gimana sama kamu. Tapi aku gak enak sama kamu, guys. Udah, itu terserah kamu. Kamu mau bareng sama istriku setelah ini terserah. Yang jelas aku harus pergoki istriku bareng sama kamu. Aku cuma butuh uang, nggak butuh orangnya, guys. Terserah kamu lah. Kalau masalah itu urusan kamu dengan istriku. Yaudah Yang deh. jelas aku mending kehilangan uang banyak begini Ini aja, daripada guys. aku kehilangan harga diri. Karena kamu udah baik sama aku bantuin kamu deh. Jadi kamu emang nggak jelas tuh. Hah? Kalau aku
emosi sama kamu udah aku habisin kamu. Ya jangan kayak gitu lah guys, aku kan mau bantu kamu. Udahlah, kamu sekarang temuin dia, aku langsung nyusul ke sana. Berarti aku nggak boleh ngomong kalau aku udah ketemu sama kamu nih. Ya kalau misalkan kamu mau, aku ambil lagi uangnya, Fit. Dan kamu juga bakalan berurusan terus sama aku, Fit. Ya udah deh, aku bakalan ngelakuin apa yang kamu mau. Kalau gitu aku langsung deh. Kecil kamu udah lama nih nungguin aku. Buruan. Emang kebangetan istriku. Ini semua murni memang kesalahan istriku. Dan juga laki-laki itu. Kayaknya dua-duanya aku harus kasih pelajaran. Udah deh, mending sekarang aku ke Agung. Dan aku langsung berangkat buat nyusulin dia. Ini bos kok lama ya? Ya itu warga, kita kan nungguin dari tadi lama banget. Saya dari tadi. Jangan terjadi apa-apa nih sama bos. Ya itu warga, saya biasanya kalau bos keluar kemana, saya selalu ngikutin warga. Tapi tiba-tiba di sini bos nggak mau diikutin warga. Kan biasa. Oh, kalau kita nyusul ke sana gimana Pak? Kan tadi sudah disuruh nunggu di sini warga sama bos. Ya kita ngikutin perintah bos Bagas aja warga. Ini udah ada tuh Pak. Bos. Bos, sudah datang bos. Gimana bos? Jadi gini, Gung. Gimana ya aku jelasin? Kayaknya bos Bagas nggak sabar deh kelihatannya. Ya aku sebenarnya kesel ke istriku, Gung. Jadi ternyata dia benar selingkuh sama David. David udah aku sogok pakai uang, dia jujur semua. Dan dia juga mau kerja sama sekarang sama aku. Dia gak mau bilang-bilang kalau misalkan aku pulang. Dan kita harus mergokin istriku di taman, Gung. Gitu bos. Ini kan kurang ajar banget. Aku pergi merantau kerja susah-susah, istriku malah selingkuh sama orang lain di rumah. Kan kurang ajar banget, Gung. Parga gak usah khawatir. Selama Parga ikut cara main saya, Parga aman. Jadi gak usah khawatir. Jadi Parga mending sekarang masuk aja. Saya mau ngobrol sama si Agung aja. Kerjaan di belakang. Ya, Parga lanjut aja kerja. Oke. Nah, jadi rencana saya begini, Gung. Kamu ikut nyopir mobil aku, Gung. Iya bos. Jadi surat-surat mobil, sertifikat rumah itu kan ada di aku semua, Gung. Jadi ini semua mau aku ambil. Dan aku mau ceraikan istriku, Gung. Kalau misalkan ini benar, Gung. Karena percuma aku kerja susah-susah, aku dibuat mainan sama istriku. Jadi aku lebih baik kehilangan uang daripada aku harus kehilangan harga diri, Gung. Bener bos, bener bos. Aku gak nyangka banget ya istriku bakalan begitu. Dia padahal kalau ngomong manis banget, Gung, sama aku. Tapi kalau ceritanya begini aku gak boleh diem. Karena dia udah enak di rumah, dia gak kerja. Bener. Minta sesuatu, minta mobil. Sekarang juga aku langsung beli, Gung. Bener bos. Dan yang diminta kan mobilnya bagus-bagus, Gung. Bener bos. Masa mobil yang aku tunggangi lebih bagus mobil yang aku beliin buat istri. Dia aku udah banyak ngalah sama dia, Gung. Cuman kalau caranya dia begini sama aku, ya aku harus ambil tindakan. Iya bos. Mending sekarang kita langsung ke sana aja, Gung. Jadi biar cepet. Ya udah kita. Jadi kamu jadi supir dulu. Aku di belakang. Oke? Siap bos. Udahlah, kita langsung berangkat aja. Atau gini aja, Gung, yang cepet, Gung. Aku aja, Gung, yang nyopir, Gung. Duduk di depan, Gung. Gak apa-apa bos. Gak apa-apa. Ini kita harus nunggu berapa lama lagi sih? Kalau enggak Sinta pergi dulu nih. Kalau enggak cepet datang. Ya tunggu, ntar lagi Mas David juga udah datang, sabar. Lo aja nggak tahu. Iya, udah tadi. Ini Mbak. Iya, ini Mas David yang aku ceritain sama kamu itu loh. Ini siapa? Ini temen aku, Mas. Kenalin, ini Sinta. Kamu bawa teman si sayang? Hah? Iya. Biasanya kita cuma berdua doang. Ya emang Kalau kayak kenapa? gini kan nggak enak, kita mau kemana kan nggak masih ribet, tahu nggak? Ya apa-apaan sih, Mbak Sisi ini sahabat aku tahu. Udahlah, biarin aja Mbak Sisi bawa aku. Emang kenapa sih, Mas? Sian, udah deh, kamu kok sini segitu sih sama Mas David? Ya kan dia
ngerusakin hubungan kamu sama Mas Bagas. Lain kali jangan bawa dia deh. Iya, lain Kayak kali. gini kan males sama kamu. Iya, lain kali aku nggak bakal bawa Sinta lagi deh. Sinta udah dong. Ih, apa sih? Kamu yakin mau punya hubungan sama orang kayak gini? Udah nggak on time, janjian juga, ya gitulah. Kayaknya jauh banget deh Mbak sama suami kamu. Kalau ngomong dijaga tau nggak? Jangan ada nyeplos. Jangan asal nyeplos gimana sih Mas? Kayaknya emang bener kenyataannya. Aduh Sin, udah deh, kamu kok jadi riwe banget sih. Aku kan ngajak ke sini buat nemenin aku, bukan buat nyeramain aku. Bisa gimana? Aku juga gede sama nih orang, bisa-bisanya ngedeketin kamu. Udah deh sayang, mendingan kamu kasih uang tuh biar pergi. Kasih uang apaan sih Mas? Kamu keterlaluan deh. Kayak gini yang kamu bangga-banggain nggak? Katanya orangnya baik, orangnya jauh lebih baik dari suami kamu. Tapi Iya, Sinta dia itu memang baik sama aku. Ya kalau tanggapan kamu kayak gini ya wajar dong dia jadi kesel gitu. gimana aku mau percaya kalau orang ini bisa jagain kamu Mbak? Diem deh. Cokin aja nih orang. Ya kan aku hanya ngasih masukan sama sahabat aku kan. Udah Masa deh. iya aku ngerelain sahabat aku dapetin laki-laki ya yang jauh lebih buruk dari suaminya. Sin dia tuh jauh lebih baik tau nggak daripada si suami aku. Udah. Jangan dengerin dia. Sayang. Aku ada kejutan sama kamu. Sayang. Kejutan? Iya dong. Kenapa? Pasti kamu bahagia. Hah? Aku ada sesuatu yang bakal aku tunjukin sama kamu. Tapi aku Apa? yang kemarin nggak ada. Ih, apa-apaan kamu? Kamu minta duit sama Mbak Zizi? Iya enggak sih, dia kan mau ngasih aku kejutan. Kamu nggak denger tadi? Dia mau ngasih aku kejutan. Iya. Tapi aku denger dia mau minta duit sama kamu. Aku mau ngasih kejutan ya sama dia. Kamu diem deh. Iya, kejutan ya harus dari hasil kamu sendiri lah. Masa iya kamu mau ngasih kejutan sama seseorang tapi kamu minta duitnya dulu? Emang kenapa? Ya enggak Aku nggak minta sama gitu Sin. Itu adalah memang ya kamu nggak perlu tahu, intinya kamu nggak perlu tahu. Mbak, kamu harus sadar deh, dia tuh kayaknya cuma memorotin kamu Mbak. Aku nggak rela loh orang ini sampai Yang penting teman kamu itu bahagia sama aku, tahu nggak? Dia tuh gak bahagia sama suaminya, makanya dia tuh pacaran sama aku. Ya, kalau- Udah, daripada dengerin dia ngomong yang nggak jelas. Iya, aku dari tadi juga udah ini deh Sinta. Kamu deh. Udah, aku mau ngasih sesuatu sama kamu. Aku udah beli mobil. Yang bener Mas, Sinta kamu denger kan dia beli aku mobil. hati-hati ditipu nanti Ditipu, terlalu tuh. percaya. Tuh sayang, lihat mobil yang bagus. Mobil Iya dong, yang warna silver tuh. yang bener Mas. Itu udah datang. Orangnya udah nganterin ke sini. Aku emang sengaja ya. Kenapa aku telat? Aku mau ngasih kejutan sama kamu. Oh iya nggak apa-apa kalau kamu telat Tuh. karena nyiapin kejutan Makanya itu. jangan suzon. Bisa apa juga? Ya, ya udah ayo. Ayo. Ayo kita dorong. Kamu kelihatan kan barusan si David bareng bertiga kan? Iya bos, kelihatan. Nah, mungkin si David udah bawa Zizi ke sini, Gu. Jadi aku menyelesaikan urusanku di sini dan aku pengen cepet ya kelarin masalah ini, Gu. Kalau memang bener ya udah, terpaksa aku harus usir dia dari rumah, Gu. Iya bos. Nah, ini dia, Gu. Nah, tuh saya. Mobil apa? Ayo. Gimana bagus nggak? Oh, jadi ini. Kamu Ngapain di sini? ya aku kan kerja pulang ya mau ketemu sama kamu ternyata kepergok selingkuh dia. Iya, kamu datang ke sini kok nggak ngabarin aku sih? Ya kalau aku ngabarin aku gak bakalan tahu kalau kamu selingkuh. Emang udah berapa lama? Maksudnya selingkuh apa sih? Orang ini juga lagi lihat mobil. Oh, Kamu tuh jadi jangan asal ya kalau kamu ngomong. Kamu sudah jauh-jauh ninggalin aku terus sekarang kamu datang ke sini mau nuduh aku selingkuh gitu. oh, masih belum mengaku. Udahlah, sekarang nggak usah banyak ngomong. Jadi aku udah tahu semuanya dan aku juga udah tahu dari dia. Kalau kamu sekarang nggak cerita, uang yang tadi aku kasih, aku ambil. Sekarang kamu jelasin. Kalau kamu mau jujur dan mau cerita lagi sama aku di depannya perempuan nggak jelas ini, Fit. Walaupun dia statusnya masih istriku, aku bakalan tambahin uang yang tadi. Ini maksudnya gimana sih? Beneran nggak? Kamu sekarang cerita deh.
kayak gini, aku bakalan ceritain Mas, semuanya. Kalau masih kurang, aku tambahin yang jelas. Aku cuma manfaatkan kamu, tahu nggak? Hah? Aku cuma muratin kamu sebenarnya. Dan berhubung Bagas ya, suaminya kamu ngasih uang lebih dari Ngajar pemberian banget kamu ya. Ya aku Pegang, Gung. ceritain semuanya, aku jujur semuanya. Bener kan apa Eh, kata aku, Mbak? Kalau kamu kan Manfaatin. cuman mau manfaatin masalah uang aku, kamu boleh ambil uang aku sekarang. Kamu boleh, tapi setelah ini kamu angkat kaki dari rumah dan surat-surat mobil yang ada di rumah udah aku ambil semua, sertifikat rumah juga, dan kamu jangan sekali-kali lagi buat datang ke rumah. Iya, tapi kan nggak bisa kayak gitu dong, Bagas. Aku ini kan masih istri kamu. Tapi aku udah gak mau. Aku kerja jauh-jauh cari uang buat beli mobil, buat rumah. Ternyata kamu nikmatin bareng sama orang lain. Mas, kamu keterlaluan banget ya. Semuanya demi uang. Aku pacarin kamu ya gara-gara uang. Dan Bagas ngasih aku lebih banyak. Ya aku ikut sama orang yang lebih banyak uangnya, tahu nggak? Tahu kamu nggak? Kamu yang lebih brengsek. Mengkhianati suami kamu sendiri, tahu nggak? Dia itu udah banting tulang cari kamu, cari rezeki buat kamu. Tapi kamu di rumah malah enak-enakan sama aku. Tuh kan, Mbak. Kamu juga gak usah cerita masalah itu. Kalau enggak, uang yang tadi juga aku ambil lagi. Janganlah, kan? Ya udah. Tugas kamu cuma jujur di sini, bukan menceritakan semua. Ya juga sih. Ya udah deh, aku kalau itu. Kamu pergi. Makasih uangnya, guys. Tuh kan, Mbak, bener kan? Sekarang kan aku kamu bilang. udah tahu kan? Hah? Laki-laki yang kamu bangga-banggain dan yang menurut kamu lebih baik dari aku ternyata cuma butuh uang. Dan kalau dia butuh uang, kayaknya pemberian kamu lebih sedikit deh dari pemberian aku. Lihat, dia mau jujur sama aku dan aku kasih uang dia mau. Semuanya. Sekarang kamu bilang jelasin. Kalau sudah ketemu begini, udah kepergok begini, suami pergi merantau cari nafkah buat ngebahagiain keluarga, istri di rumah malah enak-enak. Bagas, aku nyesel. Tuh kan, Mbak, coba aja kamu. Sebenarnya Nurutin aku tadi kan. Sebenarnya aku juga udah sediakan sesuatu buat kamu. Cuman kalau caranya kamu begini, dia mohon maaf. Dan perlu kamu ingat lagi, jangan sekali-kali kamu injakkan kaki ke rumah lagi. Dan mulai dari sekarang, kita udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Masalah surat perceraian nanti aku yang urus. Tapi kan Bagas, terus soal mobil semua. Ya itu kan haknya aku. Iya, nggak bisa Kamu kan- gitu dong, kamu kan Bagas. nggak ikut kerja. Ya, harus dibagi dua dong. Itu kan juga hak aku. Hak kamu. Udah dong, Kamu gak usah. udah salah di sini, tahu nggak sih? Kamu harusnya minta maaf. Udah lah. Itu dong, Nah, Sinta. Mbak Cinta, coba bisa dilihat sendiri temannya gimana. Berarti perempuan gak punya malu kan? Harusnya kamu sadar dong. Kalau aku udah bikin kamu bahagia dan apa yang kamu minta udah aku turutin, kamu gak usah aneh-aneh. Mas, aku minta maaf juga ya. Sebenarnya tadi aku udah kasih saran dan solusi sama teman aku agar nggak berbuat seperti ini. Cuman Enggak. Ini Udahlah, ini sekarang nggak gini adil, deh. tau nggak? Sekarang gini. Bagas, aku minta kesempatan kedua, Bagas. Yang penting Udahlah, sekarang kamu. kamu kasih aku kesempatan kedua. Aku janji aku nggak bakal ngecewain kamu lagi. Udahlah. Memang penyesalan tuh ada di akhir. Kalau di awal bukan penyesalan namanya. Kamu berani berbuat, kamu harus berani tanggung jawab. Jadi aku gak mau tahu lagi alasan kamu. Oh ya, baju kamu juga udah aku bakar. Jadi kamu gak usah datang ke rumah aku lagi. Kamu pulang sekarang dan aku juga mau bilang ke orang tuanya kamu kalau kelakuan kamu kurang ajar sama aku. Tapi kan Bagas, tolong kasih aku Mbak, kesempatan kamu kedua, sabar Bagas. aja. Atau Kita bisa. kalau misalkan kamu gak mau pergi, ya Gung, kayaknya uang ini cukup buat kamu belanja. Tapi kamu beresin perempuan ini, Gung. Kamu mau pergi atau Agung yang nyuruh pergi? Iya, Bagas, aku minta maaf. Sekarang kamu masih tetap gak dengerin omongannya aku ya, Gung? Udah bos, mending uang itu sebenarnya bos buat saya bos. Ini saya taruh dalam ya Udah, bos. kamu taruh aja. Ini udah bukan 1 kali 2 kali aku bilang sama kamu buat kamu pergi dari sini. Kalau kamu gak mau pergi ya, mohon Ini, maaf. bos, kunci mobilnya bos. Udah pak, mending sekarang nggak usah ganggu bos saya lagi pak. Tapi kan Udah. Bagas, Mbak, Mas, tolong kasih kesempatan sama Mbak Zizi, Mas. Aku ini sahabatnya, jadi aku juga ikut sedih kalau Udahlah Mbak, Mbak Sinta kan tahu sendiri sikapnya Zizi itu gimana Mbak. Saya juga tahu kalau misalkan Mbak Sinta juga sahabatnya Zizi. Tapi biar ini jadikan pelajaran Mbak. Kalau misalkan Mbak ada di posisi saya gimana? Saya udah kerja susah-susah Mbak. Dan saya juga udah buat enak hidup Zizi. Dia minta mobil saya belikan. Dia minta bangun rumah saya bangun rumah Mbak. Dan tiap bulan
saya juga kirim uang yang banyak ke dia, Mbak. Tapi kalau misalkan saya kerja kemudian saya kasihkan ke dia, kemudian dia nikmatin dengan orang lain, coba deh saya tanya ke Mbak, kalau Mbak di posisi saya, Mbak gimana? Iya, saya juga bakalan sedih lah Mas. Saya juga tahu kalau Mas Bagas ini suami yang terbaik buat Mbak Zizi menurut saya. Cuman saya juga udah kasih masukan sama Mbak Zizi, udah kasih solusi. Cuman Mbak Zizi emang gak Udah lah, Mbak, dengerin. sekarang gini aja deh, saran saya, mending Mbak Sinta jauh-jauh dari Zizi. Oh ya, nanti juga ada sesuatu yang harus saya omongin dengan Mbak Sinta. Tapi saya minta tolong dalam waktu dekat ini Mbak jangan berhubungan lagi Mbak sama Zizi. Kalau Mbak masih berhubungan sama Zizi, takutnya nanti Mbak dipengaruhi. Sedangkan Mbak Sinta kan perempuan baik-baik, beda sama Zizi Mbak. Kalau Zizi kan perempuan, dia nggak punya rasa syukur dan nggak punya rasa terima kasih Mbak. Ya saya nggak mau lah bertemu dengan perempuan yang model begitu. Atau kalau misalkan Mbak tetap bareng sama si Zizi Mbak, apa Mbak mau nanti orang lain menilai Mbak sama seperti Zizi Mbak? Ya enggak lah Mas. Tapi ya udah kalau gitu saya minta maaf ya atas perilaku sahabat saya sama Mas Bagas suaminya. Meskipun saya nggak berhak ikut campur, cuman seenggaknya saya juga harus ikut minta maaf nih sama Mas Bagas. Ya kalau masalah maaf sih dari Mbak Sinta saya maafin. Cuman kalau masalah Zizi Mbak, oke memaafkan, saya memaafkan Mbak. Cuman kalau untuk balik lagi saya nggak bisa Mbak. Karena perempuan yang saya inginkan bukan seperti Zizi. Apalagi ya Mbak tahu sendirilah, saya nggak usah jelasin Zizi gimana sikapnya. Saya merintis di perantauan itu selama kurang lebih 5 tahun Mbak. Dan saya baru berhasil selama saya 3 tahun bekerja, saya baru berhasil Mbak. Selama 1 tahun 2 tahun saya kekurangan masalah makan Mbak. Tapi ya ketika saya berhasil, masa saya mau diperlakukan seperti itu Mbak? Ya juga sih Mas, kalau dipikir-pikir emang semua salah Mbak Zizi. Ya udah kalau gitu mudah-mudahan Mas Bagas mendapatkan jodoh yang jauh lebih baik. Ya saya juga tadi mohon maaf Mbak, karena ya Mbak kan seharusnya nggak tahu masalah keluarga saya Mbak. Dan saya tadi pegang-pegang uang bukan bermaksud saya sombong Mbak, tapi si David karena dia kan mata duitan Mbak. Kalau misalkan nggak saya sogok pakai uang, dia nggak mau cerita. Dan saya juga nggak ada alasan yang kuat untuk ninggalin Zizi Mbak. Jadi semua ini kan udah jelas Mbak. Dan saya juga nggak enak sama Mbak Sinta. Mending sekarang kita pergi aja kalau misalkan Mbak Sinta nggak ada kendaraan. Kalau Mbak Sinta tadi bawa motor ya? Tadi saya bawa motor. Ya udah kalau begitu lain kali mungkin bisa kita sambung lagi obrolannya Mbak. Yaudah. Karena saya juga harus pergi lagi keluar kota. Ya udah kalau gitu kejadian ini saya minta maaf ya Mas. Oh ya nanti saya DM di Instagramnya, mungkin ada perlu kita bisa ngomong lanjut gitu ya Mbak. Ya udah kalau gitu silakan kalau mau. Ya udah Mbak duluan, saya kan naik mobil Mbak. Ya udah kalau gitu saya duluan ya Mas, makasih ya. Ya Mbak, saya makasih juga Mbak. Duh, harusnya istri aku kan seperti Mbak Sinta, bukan Zizi. Ya udahlah, aku kelarin masalah ini dulu baru deh nanti aku ngubungin Mbak Sinta. Kurang ajar banget sih Zizi. Masa cuma masalah uang dia sampai selingkuh. Lah, udah aku pergi aja.